Hamba-Mu memohon, kiranya Roh-Mu yang kudus, guru kami yang agung, yang mengajar di tengah-tengah kami. Hamba-Mu meminta isi hati Tuhan pada pagi hari ini, supaya dilepaskan di tengah-tengah kami semua. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan, sementara firman disampaikan, kesembuhan boleh terjadi, pemulihan boleh terjadi, perubahan paradigma boleh terjadi. Kami percaya Roh Allah ada di tengah-tengah kami. Roh Allah menjamah setiap umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Sehingga yang datang dengan putus asa, dengan kekecewaan, dengan semangat yang patah, Tuhan pulihkan pada pagi hari ini. Biar apa yang berasal dari Tuhan saja yang dilepaskan. Buang perkataan yang bukan berasal dari Tuhan. Sekarang kami umat-Mu ya Tuhan, kami mau menyiapkan tanah hati kami seperti tanah yang subur, supaya benih kebenaran firman-Mu boleh tumbuh subur dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau buka hati kami, biar firman-Mu yang lebih tajam dari pedang bermata dua menerobosi akan hati dan jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Oke, saya akan meneruskan apa yang telah saya sampaikan minggu yang lalu. Jadi kalau saudara minggu lalu tidak hadir atau belum mendengar apa yang disampaikan minggu lalu, saya bicara tentang family first. Saya harap saudara mendengarkan rekamannya, hari ini muncul di YouTube ya. Saudara dengarkan itu, karena hari ini apa yang akan saya sampaikan adalah kesambungan dari apa yang telah saya sampaikan minggu lalu. Ya. Selama bulan ini kita akan bicara tentang keluarga, jadi saya masih akan bicara seputar keluarga. Saya akan bicara tentang long lasting relationship. Saya pilih judul ini ya, sebab long lasting itu bicara hubungan jangka panjang. Sebab memang betul bahwa hubungan terpanjang yang Anda harus nikmati adalah hubungan suami istri. Hubungan bos dengan pegawai, hubungan apapun yang ada di dunia ini, semua ada masanya. Dan hubungan terlama, waktu terlama kita akan habiskan hidup kita adalah bersama dengan pasangan hidup kita. Makanya kita penting untuk bisa menikmati the long lasting relationship ini. Makanya ada pepatah yang berkata bahwa pernikahan itu ibarat surga di bumi atau neraka di bumi. Ketika kita gagal menikmati itu, maka pernikahan kita akan menjadi seakan-akan seperti neraka di bumi. Tetapi ketika kita bisa menikmatinya, kita akan merasa itu seperti surga di bumi. Ya. Sebab ini adalah hubungan yang terlama. Jadi doa saya supaya dalam long lasting relationship ini, karena kekristenan tidak mengenal perceraian, karena saudara tidak bisa di tengah jalan, gue udah gak cocok nih, stop. Ini bukan pakaian. Saya sudah jelaskan minggu lalu bahwa Tuhan yang mempersatukan, dabak itu ikatan yang paling kuat. Makanya pastikan ketika saudara ada di dalamnya, saudara bisa enjoy, saudara bisa menikmatinya. Kalau kita tidak bisa menikmatinya, waduh, itu sebuah siksaan saudara ya. Nah, di dalam hubungan yang terlama ini masalahnya seringkali kita tidak cocok atau kita kurang sehat dalam menjalaninya. Kita bisa tinggal seatap tetapi tidak memiliki kedalaman dan kualitas, itu ironi banget. Mungkin kita tinggal seatap dengan pasangan hidup kita puluhan tahun.
Tapi kita tidak punya kualitas di dalamnya. Betapa tersiksanya hal tersebut. Kita bisa tidur sekamar, tidur seranjang, tapi sulit berkomunikasi. Coba bayangkan itu. Betapa sulitnya kalau kita harus menjalani hubungan yang modelnya seperti itu. Makanya kita mau belajar pada pagi hari ini. Saya mau refresh dulu apa yang minggu lalu saya sampaikan, bahwa perbedaan itu memang sumber konflik sekaligus sumber harmoni. Kenapa bisa harmoni? Karena ada perbedaan. Ya. Saya ambil perumpamaan alat-alat musik ini beda semua. Kenapa bisa harmoni? Karena semuanya beda. Kalau yang di depan dari ujung sampai ujung keyboard semua, ya bisa sih jadi harmoni ya. Sekarang kan keyboard bisa mainin suara drum juga, suara bass juga. Tapi nggak akan seenak kalau memang betul-betul berbeda. Yes, perbedaan memang sumber konflik. Seringkali suami istri terus dalam konflik ya memang karena perbedaan. Tapi ketahuilah juga bahwa perbedaan itu adalah bahan dasar utama terciptanya sebuah harmoni. Ketika perbedaan hanya menjadi konflik, maka kita tidak bisa menikmati hubungan jangka panjang ini. Tapi kalau kita berhasil meramu perbedaan yang ada justru menjadi harmoni, maka itu akan menjadi hubungan yang sangat nikmat karena kita bisa nikmati dalam jangka panjang. Nah, untuk bisa harmoni dalam hal ini, saya mau kita fokus pada pagi hari ini dalam 3 hal. Sebab begini saudara, baik buruknya sebuah hubungan akan sangat ditentukan oleh orang-orang yang menjalani di dalamnya. Saya ulangi lagi, baik buruknya sebuah hubungan akan sangat ditentukan oleh orang-orang yang menjalani di dalamnya. Saudara bikin jus, ada pakai buah yang bagus, tapi kalau saudara keselip pada buah yang busuk, jus itu udah gak enak saudara, pasti gak enak. Atau saudara bikin apapun itu ya, bikin sesuatu yang mesti dicampur, omelet atau apa. Satu telurnya bagus, kuningnya bagus, tapi saudara selipin telur yang busuk, itu jadi nggak enak langsung omeletnya. Makanya kita penting bahwa hubungan-hubungan orang-orang yang terlibat di dalamnya harus tahu bagaimana cara memainkan perannya. Kita mulai dari sini dulu. Kita kembali ke blueprint-nya Tuhan, kedudukan dan peran. Saya akhiri khotbah saya minggu lalu tentang kesejajaran suami dan istri. Mari kita perdalam saat ini. Kita kembali ke blueprint Tuhan, kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-27 dan 28. Maka Allah, saudara buka Alkitab saudara, saya kasih waktu ya. Saudara pastikan jangan buka apps-apps yang lain ya, cukup yang dibuka Alkitab. Kalau saudara terbiasa mencatat khotbah itu jauh lebih baik lagi. Ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Penting untuk suami dan istri mengetahui prinsip Alkitab tentang kedudukan dan peran. Karena ketika sepasang suami istri ya, tidak mengetahui akan hal ini, maka yang terjadi adalah saling menjajah, saling mendominasi, saling menguasai, dan itu tidak akan bisa menciptakan sebuah harmoni yang indah. Nah, minggu lalu saya sudah gambarkan bahwa hubungan suami istri itu sejajar. Tuhan yang ada di atas, suami dan istri sejajar. Nah, kenapa demikian? Kita lihat base-nya itu dari sini, saudara. Ya. Tuhan menciptakan pria dan wanita dari ayat-ayat yang kita baca tadi, itu sejajar secara esensi, otoritas, dan kepribadian.
Kenapa demikian? Secara esensi, keduanya mempunyai gambar dan rupa Allah. Memang Adam diciptakan duluan, tetapi dua-duanya segambar dan serupa dengan Allah. Mereka sejajar dalam esensi. Siapa yang diciptakan lebih dahulu itu tidak jadi soal. Tetapi yang jelas, Alkitab jelas menunjukkan pada kita, pria dan wanita itu sejajar dalam esensi. Yang kedua, secara otoritas. Nanti saya jelaskan. Memang ada ayat, istri tunduk kepada suami. Tetapi saudara harus tahu bahwa secara otoritas pun mereka sejajar. Karena keduanya mengemban kekuasaan yang sama untuk berkuasa atas bumi. This is the blueprint. Ini blueprintnya Tuhan. Yang dikasih Tuhan tugas untuk menguasai bumi ini, itu bukan cuma pria. Halo para pria. Itu bukan cuma pria. Tapi pria dan wanita. Makanya mereka mengemban otoritas yang sama, yaitu berkuasa atas bumi. Bahkan secara kepribadian pun mereka sejajar. Kenapa? Karena mereka kompatibel, klop, cocok, pas untuk melengkapi satu sama lain. Ini yang harus kita pahami. Saya teruskan. Yang membedakan mereka adalah fungsi, saudara. Ya. Memang secara fungsi pria dan wanita itu berbeda. Fungsi pria sebagai kepala. Tuhan memang berikan perintah kepada Adam. Karena Adam itu punya fungsi kepemimpinan. Ingat, fungsi pria sebagai kepala itu bukan sebuah sistem otoriter. Itu bukan sebuah sistem diktatorship, bukan. Tapi itu adalah fungsi kepemimpinan. Masalahnya dalam Alkitab, kepemimpinan adalah kepemimpinan apa? Hamba. Iya dong. Dalam Alkitab, kalau kita melihat kepemimpinan, yang ada adalah kepemimpinan hamba. Kepemimpinan hamba menutup total adanya otoriter, diktatorship di sana. Makanya Alkitab berkata, suami mengasihi istri. Seperti apa? Kristus mengasihi jemaat. Tahu Kristus mengasihi jemaat? Kristus mengasihi jemaat artinya apa? Kristus menyerahkan nyawanya. Kristus berkorban untuk gerejanya. Kalau sistemnya otoriter, ini tidak akan pernah ketemu, saudara. Kepemimpinan yang ada dalam Alkitab adalah kepemimpinan hamba. Kalau suami-suami mau menjalankan sebuah otoriter dalam rumah, percayalah sampai ayam tumbuh gigi, tidak akan pernah bisa harmoni. Alkitab tidak merancangkan demikian, itu masalahnya. Betul, pria berfungsi sebagai pemimpin. Tapi ingat, kepemimpinan yang ada dalam Alkitab adalah kepemimpinan hamba. Kalau yang kita gunakan kepemimpinan otoriter, tidak mungkin. Atasan bawahan itu tidak ada. Yang mau berkorban seperti Kristus berkorban untuk gerejanya. Kita harus punya fixed mindset, kita harus diterangi pemikiran kita oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, next. Fungsi wanita sebagai penolong. Penolong di situ bukan perbudakan, bukan subordinasi, bukan. Penolong di situ adalah sebagai apa? Support system. Makanya Pak Bu, kita hidup ini tidak akan bisa lepas dari yang namanya masalah, kesulitan, penderitaan. Ketika itu datang pada hidup kita, harusnya suami istri itu bisa menjadi support system terbaik satu dengan yang lainnya. Tapi masalahnya banyak orang
yang tidak mengenal kebenaran ketika disodorkan, ketika diperhadapkan dengan kesulitan, dengan persoalan, yang ada suami istri malah bertengkar. Tidak menjadi support system, harusnya menjadi support system. Bukan saling menyalahkan, tetapi justru menjadi support system. Ya. Saya teruskan. Tadi saya katakan, suami istri itu sejajar, yang berbeda adalah fungsi. Tapi kita harus tahu bahwa fungsi di sini bukanlah fungsi yang kaku. Melainkan setiap individu harus proaktif, sadar, dan rendah hati untuk merespon semua tugas yang ada. Jadi ini bukan fungsi yang kaku, saudara. Bukan sebuah fungsi yang kaku. Contoh, kalau kita tuh pasti sering mendengar, ya, ibu atau istri adalah tiang doa. Tapi nggak taunya yang lebih rohani suaminya, ya nggak apa-apa juga dong. Kalau suaminya yang bertindak sebagai tiang doa, memang kenapa? Ini bukan soal fungsi yang kaku. Ini semua tergantung kebutuhan, apa kebutuhannya. Kemampuan, siapa yang mampu. Ketiga, kesempatan, siapa yang bisa atau available untuk mengerjakannya. Jangan dianggap seperti ada kotak sebuah fungsi yang kaku, enggak. Ini bisa fleksibel, masing-masing harus proaktif, tergantung kebutuhannya apa, siapa yang mampu, siapa yang available. Saya karena dulu lama tinggal di luar, saya tidak terbiasa ada pembantu rumah tangga di rumah. Jadi sampai sekarang kami mengerjakan semuanya berdua, saudara. Karena kami tidak nyaman kalau ada orang lain yang tinggal di rumah. Dan yang paling banyak mencuci piring di rumah itu saya. Nah, saudara boleh tanya nanti sama Bu Ani, ya tidak apa. Saya bisa, saya mampu, kenapa tidak? Saya tidak perlu mengkotakan bahwa cuci piring itu tugas istri. Waktu kita di Australia dulu, ya, perabotan paling gampang kan beli IKEA ya, paling gampang, paling murah. Dan IKEA di sana itu, ya kalau beli mesti pasang sendiri. Kalau di sini kan lebih gampang ya, banyak tukang, banyak apa ya. Kalau di situ beli pasang sendiri. Nah, saya itu, saudara ya, jangankan ngerakit IKEA. Dulu kalau pelajaran keterampilan, nilai saya dapat 5 aja potong ayam saya. Karena saya paling nggak terampil, tangan saya suruh ngelipet kertas. Dulu kan ada kertas bujur sangkar tuh yang berwarna. Suruh kertas dibagi 2 lipet rapi aja, saya kesulitan akan hal itu. Kalau udah pelajaran yang pakai lem uhu gitu, yang ada meja penuh lem, saya nggak terampil gitu-gituan. Jadi ketika kami menikah, dulu isi rumah apa, beli IKEA, tebak siapa yang rakit. Tebak siapa yang rakit. Bukan saya, saudara. Tenaga saya punya. Suruh gotong-gotong bisa. Tapi suruh ngerakit itu hancur semua kalau saya yang ngerakit. Mungkin lucu, loh kok ngerakit gini suruh istri. Ya dia yang mampu gimana. Ini bukan sebuah fungsi yang kaku. Suami dan istri itu sejajar. Tuhan membedakan berdasarkan fungsi, tapi bukan fungsi yang kaku. Jangan kita kotak-kotakan, ya. Tapi kita harus bisa melihat kebutuhannya apa, kemampuannya siapa yang mampu, kesempatannya siapa yang lagi available untuk mengerjakannya. Nah, kesadaran akan kedudukan dan peran ini sangat membantu kita untuk menciptakan sebuah harmoni dalam hubungan kita.
Yang paling penting tadi ya, bapak-bapak harus ingat. Kalau Tuhan memberikan fungsi sebagai kepemimpinan, itu bukan otoriter, tapi kepemimpinan hamba. Yang istri harus ingat, tugasmu bukan menyalahkan suamimu, tapi menjadi support system. Dan keduanya harus saling mengasihi, saling menundukkan diri, saling menjadi support system each other, one another, saling mendukung. Yang kedua, yang perlu sekali untuk bisa menciptakan harmoni yang indah, yaitu gambar diri yang sehat. Seperti yang tadi saya katakan, kualitas hubungan akan sangat ditentukan oleh orang-orang yang ada di dalamnya. Kalau sakit, hubungan itu pasti sakit, saudara. Nah, jadi untuk menghasilkan sebuah harmoni yang indah diperlukan gambar diri yang sehat. Amsal 23 ayat 7a. Bunyinya gini, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Saudara resapi ayat ini, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Jadi kalau kita melihat diri kita sendiri salah, bagaimana orang lain dapat melihat kita benar? Kalau kita melihat diri kita sendiri salah, gimana kita bisa melihat orang lain? Bagaimana kita bisa berharap orang lain melihat kita benar? Kita aja ngelihat diri kita salah. Dan kalau kita melihat diri kita salah, kemungkinan kita melihat orang lain juga salah. Gambar diri adalah cara pandang kita melihat diri kita sendiri. Ya. Kalau kita tidak bisa menerima diri kita sendiri dengan benar, bagaimana orang lain dapat menerima kita dengan benar? Gambar diri yang rusak itu bisa punya banyak hal penyebabnya. Terbanyak lingkungan, masa lalu, ada begitu banyak hal, trauma, pengalaman yang tidak enak, itu bisa merusak gambar diri kita. Tapi persoalannya kalau saudara mau punya hubungan suami istri yang long lasting, yang harmoni, kita perlu sehat dalam hal ini. Kalau kita sakit, kita nggak bisa menikmati the long lasting relationship itu. Pertanyaannya, aku sehat atau tidak? Ya kan? Itu kan pertanyaannya. Nah, ini saudara harus jujur sama diri saudara sendiri. Sebentar saya akan tunjukkan ada 4 kecanduan. Minimal orang yang punya sakit gambar diri, minimal dia punya 1 kecanduan. Dari 4 ini. Punya 2 lebih parah, 3 lebih parah lagi, 4 lebih parah lagi. Ya. Tetapi kabar baiknya, saudara bisa sembuh. Tuhan bisa menyembuhkan. Percayalah, persoalan gambar diri harus disembuhkan at the end oleh Tuhan. Ilmu psikologi, ilmu apapun tidak bisa menyembuhkan hal yang satu ini. Harus kebenaran firman Tuhan, kasih Tuhan menerobosi hidup kita. Supaya kita bisa sembuh dari hal yang ini. 4 kecanduan. Yang pertama, kecanduan sukses. Saudara cukup bertanya sama diri saudara sendiri, apakah aku ada di dalamnya? Kecanduan sukses. Kecanduan sukses ini punya 1 kata kunci, yaitu takut gagal. Kecanduan sukses ini bahasanya tuh gini, saya harus dapat mencapai standar tertentu supaya saya merasa berharga. Orang yang kecanduan sukses itu bisa banyak penyebabnya. Misalnya dari kecil selalu dibanding-bandingkan sama orang tuanya. Ya, saya ingat orang tua zaman dulu itu banyak yang suka bandingin anak-anaknya. Pokoknya nggak boleh kalah ya sama anaknya tante ini. Wah itu ya.
kokomu bisa masuk di sini loh, kamu juga harus bisa tuh lihat. Semua, dibikin semua sistem kompetisi. Sehingga anak takut kalau dia tidak bisa mencapai apa yang ditargetkan oleh orang tuanya. Atau bisa juga, dia mungkin berasal dari, dia dari kecil susah banget, sampai dia pahit akan hidup ini. Sehingga dalam benak kepalanya adalah, saya mau merubah hidup saya harus sukses. Tentunya dengan definisi sukses dunia, banyak uang dan lain sebagainya. Tanpa dia sadar, dia hanya mengerahkan seluruh hidupnya, aku harus begitu supaya aku bisa diterima. Ada orang yang lain lagi, aku harus punya follower sekian. Kalau aku ngepost like-nya harus sekian, baru aku merasa berharga dan diterima. Atau juga dia melihat sekelilingnya, wah ini hebat-hebat ya, aku juga harus bisa sama kayak dia. Ini semua akar-akar yang tanpa kita sadar itu bisa merusak cara pandang kita terhadap diri kita. Sebab seseorang hanya bisa memiliki gambar diri yang sehat kalau dia bisa melihat bagaimana Tuhan memandang dirinya. Waktu saya awal-awal kuliah dulu, saudara, saya pernah punya hal yang ini, kecanduan sukses ini. Waktu saya awal kuliah, back tahun berapa itu? Tahun 2001, tahun 2002, saya punya gambaran yang namanya pendeta sukses itu seperti apa. Karena saya dekat dan banyak melihat ya pendeta-pendeta yang dikatakan pendeta besar. Saya tidak bilang salah kalau pendeta punya gereja yang gede dan lain sebagainya. Saya tidak katakan itu salah. Tapi ketika itu menjadi obsesi, gambar diri saya rusak. Karena tanpa saya sadar, saya jadi orang yang kecanduan sukses. Dulu dalam benak saya, pendeta yang dipakai Tuhan adalah pendeta yang bisa KKR di lapangan bola, depan ribuan orang, bisa bicara di televisi, bisa bicara di radio. Itu obsesi saya di awal-awal kuliah dulu. Tetapi puji Tuhan, Tuhan sembuhkan itu. Tuhan kirim orang-orang di sekeliling saya justru yang mementor saya, orang-orang yang community based semua. Yang bukan paradigma mega church dan lain sebagainya. Dan saya harus berkata, ya saya sembuh dari hal yang satu ini. Ketika saya mau pulang dari Australia, saya udah pernah cerita juga sama saudara. Ada mega church yang tawarin saya pun saya tidak mau. Karena saya tahu, saya bukan orang mega church. Saya tidak akan menghakimi yang mega church, tapi saya tahu saya bukan itu. Udah titik. Nah, kita harus melihat kepada diri kita. Dan kalau saudara berpikir bahwa saudara bisa diterima kalau saudara punya standar tertentu, saudara merasa berharga kalau saudara harus punya standar tertentu, achieve sesuatu, ya. Mungkin ada yang bilang kalau aku belum punya rumah 3, kalau aku belum punya rumah di luar negeri, aku belum berharga. Dengar baik, obatnya tuh ini, kebenaran Allah. Saya berharga karena saya ditebus oleh darah Kristus, bukan karena perbuatan dan prestasi hidup saya. Anda berharga bukan seberapa banyak uang yang Anda punya. Anda berharga bukan seberapa follower, seberapa populer, seberapa hebat prestasimu. Anda berharga karena Kristus menebusmu. Bukan dengan emas perak, bukan dengan barang fana, tapi dengan darahnya yang mahal. Anda bisa lihat di sepanjang Alkitab, saudara bisa lihat di sepanjang Alkitab. Tuhan tidak pakai orang yang mampu, Tuhan pakai orang yang mau. Bahkan kalau kita lihat Alkitab, Musa pasti panggil. Siapa Musa? Gagap ngomong gak becus. Dia pun sadar diri bilang, Tuhan aku gak bisa. Tapi Tuhan cari orang yang mau, bukan cari orang yang mampu. Dan kalau Tuhan sudah mau pakai, Tuhan akan pakai. Yang kedua,
kecanduan penerimaan. Penyakit ini kecanduan penerimaan. Kata kuncinya ini takut tertolak. Saya harus diterima orang lain untuk saya dapat merasa berharga. Orang yang punya kecanduan penerimaan ini sulit untuk mendengar kata no dari orang lain. Sulit untuk dengar kata no. Bagi dia, kata no itu adalah penolakan terhadap dirinya. Saya mau ikut pergi dong, oh nggak bisa, wah gua ditolak. Kecanduan yang kedua ini adalah kecanduan penerimaan. Penyebabnya juga bisa banyak, saudara. Mungkin dikucilkan dulunya, dan lain sebagainya. Mungkin dibully, dikucilkan, di-exclude, dianggap nerd, aneh sama teman-temannya. Maka dia punya kecanduan penerimaan ini. Kebenaran Allah adalah saya diterima Tuhan karena saya diciptakan segambar dan serupa dengan Allah sendiri. Dan saya diterima Tuhan apa adanya. Sekalipun Tuhan tidak membiarkan saya apa adanya. Kecanduan yang ketiga. Kecanduan pujian. Jujur, banyak pendeta mengidap ini. Tidak semua, tapi saya sering ketemu. Banyak pendeta yang mengidap yang satu ini, kecanduan pujian. Takut malu. Saya merasa malu dan tidak dapat berubah karena kekurangan saya. Kecanduan pujian juga bisa terjadi karena masa lalu sering dianggap remeh, sering dianggap enggak capable. Jadi tanpa dia sadar sekarang yang dia cari adalah pujian, pujian, dan pujian. Seneng kalau dipuji. Kalau dia nggak dipuji orang, dia merasa dirinya tidak berharga, tidak diterima. Ini ciri-ciri orang yang kecanduan pujian. Kebenaran Allah. Kelahiran baru, saya telah dilahirkan kembali oleh Allah, saya adalah ciptaan baru dan saya telah diterima dan diberi hak sebagai anak Allah. Itulah sebabnya siapa saya bukan karena pujian manusia, tapi karena penerimaan Tuhan akan hidup saya. Kecanduan terakhir yang keempat, kecanduan pengakuan. Tadi pujian, sekarang pengakuan. Ini kata kuncinya takut dihukum. Saya selalu merasa tertuduh dan merasa tidak layak. Dan pada akhirnya sebagai kompensasinya, dia sering mengharapkan pengakuan bahwa dia baik, dia hebat, dia berjasa dan lain sebagainya. Ini kecanduan pengakuan. Karena hidupnya penuh dengan rasa tertuduh, selalu merasa nggak layak, aku belum layak, aku belum layak. Akhirnya kompensasinya adalah dia mau orang mengakui dia, orang berkata dia hebat, dia udah berjasa dan lain sebagainya. Kebenaran Allah. Pendamaian, saya tidak dihukum bukan karena perbuatan saya, tetapi karena korban Kristus di atas kayu salib yang mendamaikan saya dengan Allah. Saya tidak membutuhkan pengakuan manusia karena pengakuan dari Tuhan sebagai anak Allah adalah yang paling penting dalam hidup saya. 4 hal ini harus kita resapi, kita renungkan. Dan kita berdoa, Tuhan menerobosi kita supaya kita sembuh. Sebab kalau gambar diri kita tidak sehat, kita punya kecanduan, satu aja dari 4 kecanduan itu, tanpa kita sadar. Gelas hidup kita retak, kita sulit untuk membuat kualitas dalam long lasting relationship sebagai suami istri. Dengan cepat. Bilangan 13 ayat 33, ayat yang sering saya buka juga.
Ini cerita tentang Musa mengutus 12 pengintai. Ya kan? Saudara udah tahu cerita ini. 10 balik, ketakutan bilang, aduh di sana banyak raksasa. Cuman Yosua dan Kaleb yang punya gambar diri sehat. Yang 10 lagi gambar dirinya sakit. Lihat ini statement gambar diri mereka. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami, lihat cara pandang mereka terhadap diri mereka sendiri apa? Kami lihat diri kami seperti apa? Belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Dianya aja ngelihat dirinya belalang, apalagi musuhnya juga pasti melihat dia sebagai belalang. Saudara tahu kisah ini, Tuhan menjanjikan Kanaan, tanah perjanjian untuk orang Israel. Akhirnya 10 pengintai ini tidak boleh masuk ke dalam tanah perjanjian. Yosua dan Kaleb boleh. Dengar baik ini, rusaknya gambar diri adalah salah satu penghambat kita menerima janji Tuhan dalam hidup kita. Saya ulang lagi, rusaknya gambar diri adalah salah satu penghambat untuk kita menerima janji Tuhan dalam hidup kita. Janji Tuhan itu ada banyak, saudara ya. Ada orang yang susah terus. Ada orang yang menderita terus. Tapi juga ada orang yang nggak bisa punya damai sejahtera. Biarpun populer, biarpun uangnya banyak. Makanya banyak selebriti yang akhirnya bunuh diri, ya kan? Kalau kita mau pikir kurangnya apa? Popularitas punya, uang punya, kemewahan punya, semua punya. Tapi kok akhirnya bunuh diri? Dia nggak terima janji Tuhan yang namanya damai sejahtera. Bukankah Tuhan berjanji sama murid-muridnya, damai sejahtera yang kutinggalkan bagimu tidak sama dengan apa yang dunia berikan. Kalau gambar diri kita rusak, kita akan sulit menerima janji Tuhan. Ya. Next. Akar pahit dan gambar diri yang rusak. Orang yang menyimpan akar pahit pasti memiliki gambar diri yang rusak. Ibrani 12 ayat yang ke-15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan, lihat ada 2 kata kunci ini, garis bawahi di Alkitab saudara atau di not saudara. Kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Ini 2 kata kunci dari akar pahit. Akar pahit menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Akar pahit itu bisa menular, sebab akar pahit itu seperti mata air yang pahit. Ketika kata-kata yang keluar dari mulutnya pahit, membasahi orang-orang, itu bisa menular, saudara. Hati-hati. Saudara bayangkan, kalau pasangan hidupmu penuh akar pahit, yang keluar dari mulutnya adalah sumber mata air yang pahit, bagaimana hubungan bisa sehat? Kalau kita penuh dengan kepahitan, kita akan mencemarkan pasangan hidup kita. Bukan hanya pasangan hidup kita, anak-anak kita juga, saudara. Mereka butuh mata air yang manis yang keluar dari jiwa kita. Makanya I'm serious, kita harus sembuh dalam hal ini. Supaya mata air yang keluar dari hidup kita adalah mata air yang manis. Dan anak-anak kita juga menikmati hal-hal yang manis. Orang yang memiliki gambar diri rusak bukan hanya melihat dirinya sendiri salah. Tetapi juga seringkali melihat orang lain salah. Tadi saya sudah katakan. Kalau dia melihat diri dia salah, gimana orang lain melihat diri dia benar? Dan biasanya kalau dia melihat dirinya salah, dia juga akan melihat orang lain salah. Makanya begini. Orang yang memiliki gambar diri yang sedang sakit, biasanya bergerak berdasarkan asumsi.
Tetapi orang yang punya gambar diri sehat bergerak berdasarkan kebenaran. Asumsi itu level paling bawah. Setelah asumsi itu fakta, ya kan? Tapi kalau kita orang percaya, kita dituntut bergerak berdasarkan kebenaran. Kebenaran itu di atas fakta. Dengan cepat. Hal yang ketiga yang kita harus punya, itu agape. Itu agape, saudara. Agape adalah unconditional love. Untuk gambar diri yang sakit tadi mau dipulihkan, Anda perlu menerima agape dari Tuhan. Untuk kita bisa membagikan agape, the unconditional love ini, cinta tanpa syarat ini, kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, kita harus menerimanya terlebih dahulu dari Tuhan. Yang punya agape ini, itu cuma Tuhan. Manusia tidak pernah punya agape kecuali Tuhan yang berikan dalam hidupnya. Maka pastikan kita harus menerima dulu. Saudara, dengar baik ini. Hidup kekristenan, fondasi terbawahnya itu agape. Bukankah Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dikaruniakan anaknya yang tunggal, itu agape. Coba tolong buka satu ayat, Roma 5 ayat 8. Ini enggak ada di sini, saya tiba-tiba ingat dengan ayat ini. This is agape, Roma 5 ayat 8. Apa? Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita apa? Ketika apa? Kita masih berdosa. Itu agape. Makanya dengar baik ini. Fondasi iman saudara, fondasi hidup kekristenan saudara, itu harus agape. Saudara tidak akan bisa menjalani kekristenan kalau fondasinya bukan agape. Kalau fondasi imanmu adalah saya harus menyangkal diri, saya harus melawan kedagingan. Enggak bisa, saudara. Percaya saya. Bukannya itu tidak perlu, itu perlu. Tapi itu hanya bangunan di atasnya. Fondasi yang paling bawah, itu harus kasih Tuhan, harus cintanya Tuhan. Mungkin saudara enggak mudeng. Saya kasih perumpamaan. Makanya gini, hubungan Kristus dengan jemaat itu seperti hubungan suami dan istri. Saya tanya sama saudara. Yang bapak-bapak di sini, yang berhasil menjaga kesucian hidupmu. Saya mau tanya, Pak, kenapa tidak ke tempat pelacuran, Pak? Kalau jawabanmu adalah, saya harus tahan diri. Saya mau tanya, seberapa lama kau tahan? Saya harus menyangkal kedagingan. Seberapa hebat kau bisa sangkali itu? Mungkin kalau istrinya yang masih muda, masih usia prima, oke. Bagaimana kalau udah 60-70 tahun? Makanya basicnya tetap harus satu, agape. Kalau Anda berkata, aku tidak ke pelacuran, karena aku mencintai istriku. Mau udah umur 70, 80 pun, dasarnya itu harus cinta. Kekristenan itu juga seperti itu. Kita harus tahu dulu, Tuhan mengasihi kita. Tanpa syarat, Tuhan terima kita. Bukan karena siapa kita, apa prestasi kita, enggak. Tuhan mengasihi kita apa adanya. Dia terima kita, Dia mati untuk kita. Sejak kita masih berdosa. Itu fondasi kehidupan Kristen. Karena kasih Tuhan yang melimpah, baru kita bisa hidup benar. Karena kasih Tuhan yang melimpah, kita baru bisa berkata, aku tidak mau mengecewakan Tuhanku. Karena kasih yang melimpah, aku tidak mau mengkhianati pasanganku. Harusnya kan begitu. Kalau kekristenan tidak dimulai dari agape, kekristenan dimulai dari usaha manusia, percayalah pasti gagal. Tidak ada yang pernah berhasil dalam hal ini. Makanya
Paulus pernah berkata, kalau masih hidup di dalam hukum Taurat, apa yang tidak mau aku perbuat, justru aku perbuat. Itu manusia daging, saudara. Tapi kalau basicmu adalah agape, saudara dipenuhi cintanya Tuhan, itu akan berbeda cara kita menjalani hidup kita. Untuk bisa long lasting relationship ini dinikmati, punya kualitas mendalam, saudara perlu yang namanya agape. Tanpa cintanya Tuhan, tanpa kasihnya Tuhan, mustahil saudara, mustahil. Sebab pernikahan itu memang perlu yang namanya G factor. Minggu lalu kan, God factor. Saya berdoa, kita semua bisa disembuhkan Tuhan. Dan kita bisa menikmati the long lasting relationship ini dengan senikmat-nikmatnya. Karena ini hubungan terlama yang kita harus jalani. Dan ini akan menentukan saudara dapat neraka di bumi atau surga di bumi. Saya berdoa, Tuhan serius. Tuhan rindu untuk menyembuhkan kita semua. Amin. Kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Buluh yang terkulai, Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. musikmen dengan sangat lembut, masing-masing kita tundukkan kepala. Kalau saudara datang dengan pasanganmu, boleh gandeng tangan suami atau istrimu. Mungkin ada di antara kita yang berkata, hubungan saya dengan pasangan hidup saya itu seperti buluh yang sudah mau patah terkulai. Tahu ya, buluh yang sudah mau patah terkulai, tinggal ditowel aja patah. Atau sudah seperti sumbu yang pudar nyalanya, kayak lilin yang udah mau mati apinya. Tapi firman Tuhan bilang, buluh yang sudah mau patah terkulai pun tinggal ditowel patah. Tuhan bilang, tidak akan patah. Sumbu yang udah pudar, yang tinggal dilewatin dikit tuh mati apinya. Tapi janji firman Tuhan bilang tidak akan dipadamkannya. Tuhan bisa menyembuhkanmu. Buka hatimu. Buka hatimu. Atau engkau bilang, Tuhan kalau aku mau jujur,
Aku punya penyakit gambar diri. Hamba-Mu berdoa Tuhan. Ada agape dari Tuhan. Memenuhi anak-anak-Mu. Memenuhi umat Tuhan. Supaya kami bisa melihat diri kami. Seperti Tuhan melihat kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus matraikan kebenaran-kebenaran ini. Hamba-Mu terbatas. Tapi hamba percaya. Sementara firman disampaikan. Tuhan bekerja. Tuhan menyembuhkan. Tuhan membalut. Tuhan memulihkan. Kau lihat Tuhan. Buluh yang sudah patah terkulai. Tapi tidak patah ketika Tuhan memulihkan. Ada hubungan-hubungan yang mungkin sudah sangat tawar. Seperti sumbu yang sudah pudar banget. Tapi kami mau datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk Buluh yang terkulai. buluh yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Hamba-Mu berdoa, Tuhan yang matraikan kebenaran firman-Mu, dan biar kami semua boleh menjadi sembuh Tuhan. Hamba berdoa, setiap hubungan suami istri yang ada, boleh Tuhan terus pulihkan. Hamba-Mu berdoa supaya hubungan suami istri kami boleh menjadi sebuah long lasting relationship yang sehat, yang kami bisa menikmatinya. Bukan hanya panjangnya lamanya, tapi ada kualitas di situ yang bisa kami nikmati. Dan kami bisa jadi berkat untuk generasi selanjutnya. Kami boleh jadi peta teladan untuk generasi yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih.